semuanya. Apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Ketika mereka melihat Lindong muncul dari kamar batu itu, dan berdiri di luar, Mo Ling dan yang lainnya jelas menghela nafas lega. Sepertinya mereka secara tidak sadar memperlakukan Lindong sebagai inti dari tim ini dan hanya ketika dia ada, tim ini bisa bersatu. Apakah ada yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini? Tanya Lindong. Setelah dia berhasil menaklukkan wayang jiwa darah, roh-roh Lindong jelas terangkat dan dia tidak lagi kelelahan seperti sebelumnya. Saat dia meregangkan punggungnya, dia memeluk Little Flame, yang telah berlari ke arahnya, sebelum dia tersenyum pada mereka bertiga dan berkata, "Ini adalah daerah yang cukup kampungan dan selain itu, kami tidak pergi kemanapun selama 4 hari terakhir. Oleh karena itu, tidak ada kecelakaan yang terjadi." Mo Ling tersenyum sebelum berkata, "Namun, kota yang telah semakin ramai. Baru-baru ini, pasukan dari berbagai kerajaan telah datang ke sini. Aku percaya bahwa kebanyakan dari mereka ada di sini dalam persiapan untuk serangan gunung besok." Lindong mengangguk dengan lembut. Ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan granit guntur, dan pasukan dari satu kerajaan saja ternyata tidak berhasil mencapai lembah granit guntur. Oleh karena itu, berbagai praktisi elit di kota yang harus menggabungkan kekuatan agar berhasil mencapai lembah granit guntur. Tentu saja, begitu mereka mencapai Thunder Granite Valley, bagaimana nanti mereka akan membagi harta, itu akan tergantung pada kemampuan seseorang. Selama 2 hari terakhir ini, Mo Tei datang sekali. Namun, ketika dia melihat bahwa kamu masih berlatih, dia pergi lagi. Sehubungan dengan Saint Light Empire, belum ada gerakan dari mereka. Sepertinya Jinmu benar-benar mewaspadai kamu, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Mo Ling tersenyum sebelum dia berbalik ke Lindong dan bertanya, "Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Besok, kita akan bertemu dengan para praktisi elit lainnya di kota Yang. Ada cukup banyak binatang iblis yang kuat di granit gunung, dan kita harus bergantung pada yang lain. Selain itu, tidak akan mudah bagi kita untuk mencapai lembah granit guntur," kata Lindong dengan sungguh-sungguh. Sehubungan dengan kata-kata Lindong, yang lain secara alami memilih untuk tidak keberatan. Segera, mereka bertiga mengangguk. Lagi pula, mereka cukup penasaran dan ingin melihat berbagai harta di Thunder Granite Valley. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama bersinar di kota besar ini, keributan yang mengerikan segera meletus di kota. Di langit di atas kota, suara angin membelah yang tak terhitung jumlahnya terdengar, sebelum sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti kawanan belalang. Mereka semua memiliki ekspresi semangat yang kuat di mata mereka. Jelas, setelah beberapa hari terakhir ini, mereka semua tidak sabar untuk mendapatkan harta di Thunder Granite Valley. Lindong dan yang lainnya sudah siap. Setelah diskusi singkat, mereka segera menuju keluar dari kota Yang. Tepat ketika mereka meninggalkan tembok kota, mereka melihat bahwa sudah ada gelombang manusia yang berkerumun di luar kota. Keributan itu menyebabkan Lindong dan sisanya sedikit terkejut. Orang-orang yang bisa datang ke medan perang kuno semuanya cukup terampil, dan ada yang dianggap jenius di kerajaan masing-masing. Dengan begitu banyak jenius berkumpul bersama, itu menciptakan pemandangan yang cukup spektakuler. "Haha, Kakak Lindong. Kamu akhirnya keluar," ucap seseorang. Sama seperti Lindong dan yang lainnya, mereka kagum melihat pemandangan di depan mereka, tawa yang hangat tiba-tiba bergema. Segera, Lindong berbalik hanya untuk mendengar beberapa suara angin yang membelah. Segera, dia melihat kerumunan besar di tembok kota yang luas itu. Ini adalah kerumunan yang cukup besar dan ada hampir 100 orang, menciptakan formasi yang agak spektakuler. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa termasuk Mo Tei, yang berdiri di depan kelompok itu, sebenarnya ada 3 praktisi setengah panggung menuju nirvana. Sebagai perbandingan, line up Lindong tampak agak menyedihkan.
Mereka tidak hanya kekurangan jumlah, mereka bahkan tidak memiliki setengah langkah praktisi nirvana. Karena itu, ketika kelompok ini mendarat, beberapa dari mereka melirik kelompok Lindong dengan jijik. Setelah semuanya, mereka datang dari kerajaan kelas menengah dan berdasarkan garis Lindong, mereka jelas tahu bahwa mereka berasal dari beberapa kerajaan kecil yang tidak dikenal. Mata Lindong dengan santai menyapu kelompok itu. Ketika dia melihat ekspresi menghina itu, alisnya dengan lembut berkerut. Motei, apakah ini teman yang kamu bicarakan yang bisa cocok melawan jinmu? Berdiri di samping Motei, seorang wanita jangkung berpakaian merah bertanya. Wajah wanita ini agak cantik, namun ada sedikit arogansi di wajah putihnya yang seperti almond. Saat dia dengan santai melirik Lindong, meskipun dia tidak memiliki ekspresi menghina yang sama, ada pandangan yang sangat tidak percaya di matanya. Sehubungan dengan wanita ini, Lindong cukup tertarik padanya. Itu bukan karena penampilannya, melainkan dia adalah wanita setengah langkah pertama untuk praktisi tahap nirvana yang dia temui di medan perang kuno. Tahap manifestasi tingkat lanjut, akan sangat sulit bagimu untuk bepergian sendirian di Thunder Granite Mountain Range. Pria lain yang tampak polos, dengan kilatan yang tangguh di matanya, berbicara dengan tenang. Haha, saudara Lindong tidak hanya bisa cocok melawan jinmu, dia bahkan memaksanya ke keadaan yang agak menyedihkan. Ketika dia mendengar nada curiga mereka, Motei tersenyum meminta maaf pada Lindong sebelum dia berkata, "Maaf saudara Lindong, jangan dimasukkan ke hati," ucap Motei. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka berdua memilih untuk mengabaikannya. Sehubungan dengan Lindong, karena mereka tidak hadir selama insiden itu, mereka hanya mendengar desas-desus tentang hal itu. Meskipun mereka cukup terkejut bahwa Lindong bisa menandingi jinmu sejauh itu. Bagaimanapun, menurut pendapat mereka, karena Lindong hanya pada tahap manifestasi tingkat lanjut, masih akan sulit baginya untuk mengalahkan setengah langkah praktisi panggung nirvana. Saudara Lindong, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada mereka. Ini Tangsuan dari Kekaisaran Tang Besar. Motei pertama-tama menunjuk pada wanita cantik yang mengenakan pakaian merah, sebelum dia berbalik ke arah pria yang tampak polos itu dan berkata, "Ini adalah Liu Xuan dari Kekaisaran Xuan Yun." Keduanya setengah langkah ke praktisi tahap nirvana. Untuk perjalanan ke Thunder Granite Mountain Range ini, jika kami bepergian bersama, itu akan memberi kami asuransi tambahan. Haha, selain itu, mereka adalah orang yang jujur dan mereka tidak bermaksud untuk meremehkan saudara Lindong. Jika mereka menyinggung kamu, aku harap kamu bisa memaafkan mereka, ucap Motei. Meskipun Motei tampak seperti orang yang kasar, dia adalah orang yang cukup bijaksana dan dia khawatir tentang kerasnya kata-kata mereka. Segera, dia tersenyum ketika dia mencoba meredakan ketegangan. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya saat ia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada mereka berdua. Ketika duet Tangsuan melihat pemandangan ini, mereka dengan santai mengembalikan salam. Meskipun mereka meragukan kemampuan Lindong, mereka adalah individu yang cukup masuk akal. Ketika mereka melihat betapa lemahnya Lindong, mereka secara alami tidak ingin membuat segalanya menjadi sulit baginya. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Lindong benar-benar lemah, atas nama Motei, mereka masih akan membiarkannya ikut. Sepertinya kita semua berkumpul di sini dan sudah waktunya memasuki gurun granit Gunung Guntur. Ketika dia melihat kedua faksi dalam persetujuan, Motei mengangkat kepalanya dan melirik gelombang orang-orang di luar City Wall sebelum dia berkata. Lindong sekali lagi mengangguk, sebelum dia berbalik dan melihat sekelilingnya. Segera, dia menyadari bahwa ada kelompok serupa lainnya di sekitarnya. Sebagian besar dari mereka seharusnya terbentuk setelah berbagai kekaisaran bersekutu dan membentuk aliansi sementara. Seperti apa yang mereka lakukan? Heh Motei, sepertinya kamu tidak memiliki kontak yang baik. Setelah sekian lama, apakah itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Sama seperti Lindong melirik City Wall, suara yang akrab tiba-tiba bergema. Ketika dia mendengar suara itu, mata Lindong menyipit. Memutar kepalanya,
dia melihat tanah besar sesosok pria menuju ke arah mereka. Berdiri di depan kelompok itu, memang Jinmu, yang memiliki dendam dengan Lindong. Mata Lindong menyapu Jinmu dan kelompoknya. Berdiri di sampingnya, dia juga melihat Haisa, yang sebelumnya dia temui. Selain itu, ia juga melihat 3 praktisi setengah-setengah menuju panggung nirvana lainnya. Sepertinya, sebenarnya ada 5,5 langkah ke praktisi tahap nirvana di sisi Jinmu. Dibandingkan dengan faksi Motei, mereka jelas lebih kuat. Ketika mereka mendengar kata-kata Jinmu, ekspresi Motei dan Tang Xuan sedikit gelap. Mereka tidak memiliki hubungan baik dengan Jinmu. Selain itu, ada nada ejekan yang tersembunyi dalam kata-kata yang terakhir. Meskipun mereka marah, karena kekuatan yang luar biasa dari kelompok Jinmu, Motei dan mereka berdua memilih untuk mendengus dengan dingin dan mereka tidak berbicara lebih jauh. Bocah, jangan berpikir bahwa kamu bisa santai hanya karena kamu telah menemukan pendukung. Setelah kamu masuk ke dalam gurun granit gunung, mereka bahkan mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Aku harap kamu bisa keluar hidup-hidup, ucap Jinmu. Jinmu tersenyum sebelum dia mulai berbisa pada Lindong. Terkandung di matanya adalah niat membunuh yang kaya dan berbisa. Terima kasih atas perhatian kamu, ucap Lindong. Suara Lindong tenang dan dia tidak dikenali oleh 5,5 langkah ke praktisi panggung nirvana. Ekspresi tak berperasaannya menyebabkan Jinmu menjadi sangat marah sampai matanya menjadi gelap. Bocah, tunggu saja. Begitu kamu masuk ke dalam gurun granit gunung, kamu pasti akan menyesalinya. Jinmu melirik Lindong sebelum berbalik ke Motei dan berkata, kalian semua harus tahu bahwa aku memiliki dendam pribadi dengan pria itu. Jika kamu bijak, jangan ikut campur ketika saatnya tiba, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Jinmu, jangan sombong. Wajah Motei sedikit jelek ketika berkata. Dengan mengancamnya di depan begitu banyak orang, Jinmu terlalu tidak sopan terhadapnya. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu untuk orang asing. Haha, Jinmu mengabaikan amarah Motei saat dia tertawa lagi. Kemudian, dia memimpin kelompok orangnya saat mereka meninggalkan Citiwol. Motei dan duet Tang Xuan menatap Jinmu dan tokoh-tokoh lainnya, sementara wajah mereka menjadi muram. Mereka tidak pernah berharap bahwa Jinmu benar-benar dapat membuat aliansi dengan begitu banyak kerajaan lainnya. Kalian bertiga, aku punya dendam yang cukup mendalam dengan Jinmu. Aku pikir yang terbaik adalah jika aku bepergian sendiri saja. Mata Lindong menyipit sebelum tiba-tiba berbalik ke arah Motei dan berkata, Saudara Lindong, apa yang kamu bicarakan? Karena kami telah sepakat untuk bepergian bersama, maka tidak perlu takut. Selain itu, kami memiliki dendam dengan Jinmu juga. Bahkan jika kamu pergi, jika ada kesempatan, kami masih akan bergerak. Oleh karena itu, yang terbaik bagi kita untuk melakukan perjalanan bersama dan kita dapat saling menjaga. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Lindong, Motei segera menjawab, meskipun kamu hanya pada tahap manifestasi tingkat lanjut, itu masih akan menjadi dorongan kecil bagi kami. Jika kamu bepergian bersama kami, jika kami bertemu mereka di gurun granit gunung, itu akan memaksa mereka untuk lebih waspada juga. Kata Tang Xuan dengan santai. Meskipun wanita ini memiliki niat baik, kata-katanya terasa menyengat di telinganya. Setelah semua, sepertinya kata-katanya menunjukkan bahwa Lindong membutuhkan perlindungan mereka. Meskipun kata-katanya terasa menyengat di telinganya, Lindong cukup terkejut dengan jawabannya. Bagaimanapun, mereka baru saja bertemu, namun mereka masih memilih untuk memihaknya, bahkan setelah Jinmu mengancam mereka. Hanya fakta ini saja sudah cukup untuk memungkinkan Lindong membiarkan penjagaannya turun terhadap mereka. Baiklah, Saudara Lindong. Seorang pria seharusnya tidak pelin-pelan. Ini tentang waktu. Mari kita bergerak dan menuju ke Thunder Granite Valley. Motei menepuk bahu Lindong. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas, sebelum ia mengambil alih dan meninggalkan Citiwol. Kemudian, dia berlari menuju pegunungan raksasa itu. Di belakangnya,
Tang Xuan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia hanya bisa melambaikan tangannya. Kemudian, dia melambai pada Mo Ling dan yang lainnya, sebelum mereka cepat-cepat pergi ke belakang. Karena Jinmu bisa mengumpulkan 4 praktisi setengah langkah ke Nirvana Stage, sepertinya dia juga cukup mampu. Namun, jika orang itu benar-benar berkomplot melawannya, Lindong tidak akan keberatan membunuh mereka semua di lembah granit guntur. Barisan pegunungan Thunder Granite sangat indah dan luas. Gunung curam di dalamnya tampak seperti pilar yang menjulang ke awan. Samar-samar, serangkaian geraman binatang buas yang dalam menggema keluar dari dalam dan mengejutkan seluruh hutan. Dalam radius beberapa ribu mil, barisan pegunungan Thunder Granite adalah tempat yang cukup terkenal. Tidak hanya ada banyak binatang iblis di dalamnya, bahkan ada makhluk iblis nirvana tahap asli di daerah terdalam. Karena itu, ini adalah area terlarang bagi banyak orang, dan biasanya, jarang ada orang yang berani masuk ke zona terlarang ini. Namun, hari ini bukan hari biasa. Banyak orang berkerumun di pegunungan seperti belalang. Oleh karena itu, pegunungan yang indah dan luas ini, diselimuti oleh kabut, langsung menjadi sangat bising dan kacau. Tentu saja, intrusi skala besar ini secara alami membuat marah penduduk lokal pegunungan. Oleh karena itu, ketika belalang ini berkerumun seperti kerumunan memasuki pegunungan, serangkaian jeritan dan geraman secara berkala memantul melintasi pegunungan. Binatang iblis di medan perang kuno sifatnya ganas dan semua orang hari ini bisa merasakan betapa buasnya mereka. Bahkan ketika mereka menghadapi sejumlah besar manusia, masih ada binatang iblis yang dengan ceroboh menyerbu ke arah kerumunan, menyebabkan beberapa masalah bagi mereka. Lindong dan yang lainnya tidak berada di depan grup. Sebaliknya, mereka berada di tengah-tengah grup. Oleh karena itu, meskipun mereka diserang oleh beberapa binatang iblis di sepanjang jalan, sebagian besar adalah mereka yang lolos dari celah dan tidak banyak masalah. Bajingan ini benar-benar sulit untuk dihadapi, ucap Motei. Tinju Motei melesat di udara, secara langsung menghantam binatang iblis yang tampak menyeramkan, yang melompat keluar dari semak-semak. Namun, yang terakhir tidak melambat sama sekali. Sebagai gantinya, cakar ganasnya merobek pakaiannya, sebelum akhirnya menjadi kaku dan runtuh. Setelah melihat ini, Motei tanpa sadar mengerutkan alisnya dan berkomentar dengan tidak berdaya. Lindong mengangkat kepalanya dan memindai sekelilingnya. Suara perkelahian bisa didengar di sekelilingnya saat bau berdarah samar menyebar di pegunungan. Pemandangan ini menyebabkan pupil matanya sedikit menyusut. Dia juga mengerti bahwa mereka sekarang hanya di pinggiran pegunungan guntur granit. Oleh karena itu, begitu mereka menjelajah lebih dalam, perlawanan yang mereka temui pasti akan meningkat. Seperti yang diharapkan, tidak ada faksi biasa yang bisa menerobos pegunungan granit guntur ini sendirian. Ini hanya pemamsan. Pertarungan sesungguhnya adalah di malam hari. Pada saat itu, jumlah total orang di sini kemungkinan akan menyusut sepertiganya. Wanita berpakaian merah bernama Tang Xuan melihat sekeliling sebelum dia menyatakan. Nada suaranya agak serius dan itu menunjukkan betapa menakutkannya tempat ini. Ketika mereka mendengar kata-katanya, hati beberapa orang bergetar. Nightfall di medan perang kuno memiliki efek pengekangan pada kekuatan Yuan mereka, sementara binatang iblis akan menjadi lebih biadab. Biasanya, ada yang bisa mengandalkan Citiwol untuk menahan malam yang mengganggu. Namun, mereka sekarang jauh di dalam pegunungan, tempat di mana binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran dengan bebas. Tanpa perlindungan dari tembok kota, mereka harus menggunakan tubuh fisik mereka untuk bertarung melawan binatang iblis buas ini, sesuatu yang akan agak kejam. Wajah Motei serius saat dia mengangguk. Segera, dia berbalik untuk melihat Lindong, Tang Xuan dan yang lainnya sebelum dia berbicara. Ketika malam tiba, kita akan mendirikan kemah dan formasi pertahanan lainnya. Bersama-sama, kita akan menahan binatang iblis. Tidak ada yang keberatan dengan saran Motei. Binatang iblis sangat buas di malam hari dan tidak takut mati. Sebaliknya, kekuatan Yuan mereka akan ditekan dan kemampuan bertarung mereka akan sangat berkurang.
Tatapan Lindong menyapu sekitarnya. Meskipun ada beberapa faksi yang berasal dari kota Yang, mereka bukan dari satu pikiran. Sebagai gantinya, mereka dipecah menjadi berbagai kelompok yang lebih kecil dan lebih besar, dan kelompok Lindong hanya bisa dianggap biasa dalam kekuatan besar ini. Kakak Lindong, ekstra hati-hati di malam hari. Meskipun binatang iblis sangat sulit untuk ditangani, aku takut seseorang mungkin merencanakan untuk melawan kamu. Motei tiba-tiba mendekati Lindong dan berkata dengan lembut. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tertegun sejenak. Segera, dia mengangguk sebelum berbalik untuk melihat ke kanan. Entah itu disengaja atau tidak, ternyata kelompok Jinmu sebenarnya cukup dekat dengan mereka. Pada saat yang sama, tatapan berbisa yang diarahkan kepadanya memungkinkannya untuk memahami bahwa berdasarkan karakter Jinmu, dia tidak akan membiarkan mereka melakukan perjalanan yang damai. Swoosh, swoosh. Setelah Motei berbicara, beberapa suara angin yang membelah bergema di belakangnya. Setelah itu, Lindong segera melihat beberapa sosok melompat keluar dari belakangnya dengan cara yang sedikit mencolok. Bergerak mencolok seperti itu secara alami menarik beberapa pandangan tidak menyenangkan dari kerumunan. Namun, ketika mereka melihat lencana di pakaian mereka, mereka semua tanpa sadar memalingkan muka. Jajaran yang tangguh. Aku percaya bahwa harus ada setidaknya 10,5 langkah ke praktisi tahap nirvana. Kekaisaran mana yang sangat kuat? Lindong sedikit terkejut ketika dia menatap di udara dan bertanya. Mereka adalah orang-orang dari Kekaisaran Yuan Besar. Motei menatap dengan agak hormat pada angka-angka itu sebelum dia melanjutkan, Kekaisaran Yuan Besar dapat dianggap sebagai salah satu dari dua faksi teratas di kota Yang. Sebelumnya, mereka dulunya adalah Kekaisaran peringkat tinggi. Namun, karena berbagai alasan, mereka mulai menurun. Meskipun demikian, latar belakang mereka jauh melebihi Kekaisaran kelas menengah manapun. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong memiliki kilasan pemahaman. Tidak heran mereka memiliki lineup yang tangguh. Ternyata Kekaisaran Yuan Besar dulu merupakan kekaisaran peringkat tinggi. Setelah dia melirik orang-orang yang terbang melewatinya, dia mendeteksi aura yang sangat kuat di depan. Berdasarkan auranya, meskipun ia tidak dapat dianggap sebagai praktisi tahap nirvana asli, ia jauh lebih kuat dibandingkan dengan setengah langkah praktisi biasa untuk tahap nirvana seperti Motei. Fraksi top lainnya di kota yang harus Kekaisaran Lingyun. Meskipun ini hanya kekaisaran tingkat menengah, mereka telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Lebih jauh lagi, yang memimpin mereka adalah eksistensi yang benar-benar abnormal. Dikatakan bahwa dia sudah memiliki kualifikasi untuk menyerang tahap nirvana, namun dia hanya menunggu waktunya untuk mengumpulkan lebih banyak pil nirvana. Lindong diam-diam mengangguk. Sepertinya ada banyak naga dan harimau yang tersembunyi di kota Yang, termasuk pemimpin Kekaisaran Yuan Besar dari sebelumnya. Meskipun mereka semua memiliki kualifikasi untuk naik ke tahap nirvana, kebanyakan dari mereka memilih untuk menunda itu. Dua faksi besar itu adalah pesaing utama dalam pertempuran untuk kunci kuno misterius. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi. Bagi kita semua, kita hanya bisa berharap untuk beberapa sisa makanan. Ucap Motei Sam menghela nafas. Meskipun dia merasa tidak bahagia, ada sedikit yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, kekuatan adalah pemerintahan tertinggi di tempat ini. Lindong tersenyum dan dia tidak berkomentar. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok-sosok itu, kilatan yang menyala berkedip di matanya. Dalam pertarungan untuk kunci kuno misterius ini, ia harus berhasil. Saat kelompok besar maju ke depan, jajaran gunung granit guntur besar tidak tenang sama sekali. Karena pelecehan terus-menerus dari berbagai binatang iblis, mereka semua dipaksa untuk melambat. Sementara itu, semua orang menonton dengan gugup ketika langit diam-diam mulai gelap. Ketika matahari merah menyala turun di bawah cakrawala, semua orang berhenti. Setiap kelompok dengan cepat berpisah dan dengan cepat mendirikan perkemahan mereka. Semua orang sadar bahwa ini adalah percobaan pertama dalam perjalanan mereka ke lembah granit guntur. Jika mereka tidak bisa bertahan di malam hari,
mereka tidak harus menghibur dengan khayalan untuk mendapatkan harta. Suasana badai menyelimuti daerah itu. Segera, tempat perkemahan dengan cepat muncul di pegunungan, sementara api unggun merah menyala muncul dan menerangi area dalam radius 100 mil. Lindong dan yang lainnya duduk diam di perkemahan, semua orang di sekitar mereka sibuk memoles pisau dingin mereka. Meskipun ada banyak dari mereka di sini, semua orang takut untuk berbicara karena suasana tegang. Jika mereka berada di kota, mereka memiliki sedikit alasan untuk takut pada gerombolan iblis yang masuk. Namun, mereka tidak memiliki keuntungan situasional untuk diandalkan di bidang ini. Lindong duduk diam, tatapan serius di matanya. Ini adalah pegunungan Thunder Granite dan binatang iblis di sini jauh melebihi orang-orang yang Lindong temui di titik perakitan. Jika dia lalai, perkemahannya akan dengan mudah diterobos dan dia akan menjadi makanan bagi binatang buas itu. Moling dan yang lainnya berkumpul di sekitar Lindong, sementara Little Flame dengan waspada menjaga lingkungan mereka. Ketika gerombolan iblis menyerang, cobalah untuk menahannya untuk sementara waktu. Aku akan mencoba untuk meringankan beban semua orang. Sementara Lindong dan ekspresi semua orang berubah serius, Tang Xuan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menyatakan, "Terima kasih." Lindong tertegun. Segera, dia menjawab sambil tersenyum. Meskipun wanita ini tampak sedingin es di luar, dia memiliki hati yang baik. Tang Xuan dengan santai menganggukkan kepalanya sebelum dia berbalik. Fiu. Lindong tidak keberatan sama sekali. Matanya tertuju pada api unggun yang naik saat ia tiba-tiba menghembuskan hembusan ki putih. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan di tubuhnya secara bertahap menjadi lamban. Segera, matanya menyipit. Sepertinya aura malam yang menekan akhirnya tiba. Saat ia merasakan tekanan ini, tubuh Lindong tersentak dengan lembut saat Devouring Force mengalir diam-diam di kulitnya, berubah menjadi kortikal hitam muda di kulitnya. Berkat kortikal hitam terang yang aneh, aura penekan yang muncul dari tanah segera menghilang. Seketika, senyum muncul di wajah Lindong. Ini adalah Devouring Kortikal yang dibentuk menggunakan Devouring Ancestral simbolnya. Dengan kortikal ini melindunginya, ia dapat dengan mudah mengabaikan tekanan yang disebabkan oleh malam tiba. Ini berarti bahwa meskipun orang lain tidak bisa mengeluarkan kekuatan sejati mereka, Lindong masih bisa mempertahankan kondisi puncaknya. Ini tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar baginya. Berdengung. Sama seperti Lindong membentuk Devouring Kortikalnya, tanah tiba-tiba mulai bergetar sedikit. Meskipun sedikit gemetar, semua orang di sini terampil, karenanya, wajah mereka berubah serius sebelum mereka perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dan menatap ke arah pegunungan hitam pekat yang jauh. Di tempat itu, mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam gelap. Gerombolan iblis telah tiba, teriak dari kerumunan. Ketika mereka merasakan aura biadab menyapu tanah, mata semua orang menjadi serius, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.